Guys, apa kabar? Santai dulu, tarik napas pelan. Kadang kita butuh momen kayak gini, momen yang tenang, tanpa gangguan, cuma buat dengerin sesuatu yang bisa nyentuh sisi yang selama ini kita pendam. Karena malam ini atau pagi ini, kapanpun kamu dengerin, kita bakal ngobrol soal sesuatu yang dalam banget, sesuatu yang sering datang setelah hubungan berakhir, tapi jarang dibahas dengan jujur. Momen ketika seseorang memilih untuk tidak pernah memecah kesunyian lagi. Bukan karena marah, bukan karena gengsi, bukan buat bikin siapapun ngejar balik, tapi karena akhirnya ia sadar ada harga yang harus dibayar kalau terus memaksa dirinya bertahan di tempat yang udah nggak ngasih kedamaian. Pernah nggak sih kamu bener-bener nanya ke diri sendiri, kalau aku berhenti bicara untuk selamanya, apa yang sebenarnya berubah? Ada titik dalam hidup seseorang, entah laki-laki atau perempuan, di mana ia sadar bahwa menjelaskan, mengejar, membenarkan, memohon, semuanya ternyata menguras lebih banyak jiwa daripada luka itu sendiri. Dan dari situ muncul kesadaran baru, bahwa memecah no contact bukan sekadar kirim pesan. Itu berarti memecah evolusi diri sendiri. Dan akhirnya, ia memilih untuk tidak melakukannya. Bukan hari ini, bukan besok, bukan nanti, tidak lagi. Dan di momen itu, dunia di dalam dirinya mulai berubah. Yang pertama, ketika kamu mulai kembali ke diri sendiri. Banyak orang pikir no contact itu cuma cara buat balik lagi. Padahal inti sebenarnya adalah mendapatkan dirimu sendiri kembali. Karena ketika kamu bertahan dalam diam, bahkan saat hati kamu berontak, saat rasa sepi mencoba narik kamu kembali, saat masa lalu bisik-bisik, minta dipertimbangkan lagi. Perlahan kamu ngerasain sesuatu yang lama hilang. Tenaga kamu balik. Pikiran kamu berhenti muter di kepala orang lain. Nafas kamu jadi lebih ringan. Kamu mulai sadar betapa jauhnya kamu pernah meninggalkan diri sendiri demi menjaga koneksi yang sebenarnya nggak lagi sehat buat kamu. Di dalam hening itu, kamu nemuin identitas, nemuin titik tengahmu, nemuin damai yang dulu mungkin kamu pikir udah nggak ada lagi. Yang kedua, ketika diammu akhirnya terasa oleh dia. Dan lucunya, bagian ini jarang dibahas, tapi selalu terjadi. Kamu mungkin gak sadar, tapi diam punya cara sendiri buat menyentuh ruang dalam orang lain. Bukan hari pertama, bukan hari kedua. Diam bekerja pelan, seperti bayangan yang terus memanjang seiring matahari turun. Awalnya cuman momen kecil, malam ketika ia berharap notifikasi dari kamu muncul, tapi gak ada. Saat ia buka aplikasi tertentu karena terbiasa melihat nama kamu, tapi kosong. Perlahan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik ego. Kenapa dia nggak ngehubungin aku? Ada apa? Dia beneran udah selesai? Dan di situ muncul kekosongan. Kekosongan yang dulu tertutup oleh kehadiran kamu yang selalu ada. Kekosongan yang bikin seseorang mulai menatap ulang semua yang pernah terjadi. Yang ketiga, saat energimu berubah, duniamu ikut berubah. Setelah cukup lama diam, ada perubahan kecil tapi kuat dalam dirimu. Perubahan yang bahkan kamu sendiri kadang kaget melihatnya. Tiba-tiba kamu lebih tenang, emosi kamu nggak lagi meledak-ledak. Pikiran kamu nggak lagi dikuasai skenario yang melelahkan. Kamu mulai olahraga lebih serius, ngerawat diri, fokus ke tujuan hidup, tidur lebih stabil, makan lebih baik. Dan tanpa kamu sadari, energi kamu mulai berubah. Kamu bukan lagi orang yang emosinya digerakkan oleh seseorang. Kamu jadi lebih grounded, lebih membumi, kehadiranmu jadi beda. Lebih kuat, lebih kalem, lebih dewasa, dan orang-orang sekitar merasakannya. Yang keempat,
Saat dia akhirnya sadar, kamu tidak kembali. Momen ini selalu datang, selalu. Bukan saat kamu pergi, bukan saat kamu ngeblokir, bukan saat kamu berhenti ngomong, tapi saat ia menyadari kamu tidak akan kembali lagi. Dan momen itu bukan ledakan, ia datang pelan, seperti embun pagi yang tiba-tiba kamu sadari ada di kaca jendela. Tanda-tandanya, nama kamu nggak muncul lagi, kamu nggak tergelincir kirim pesan, kamu nggak nanya kabar, kamu nggak hadir di malam-malam rapuhnya. Dan di situ ia sadar, kamu bukan cuma pergi, kamu berubah. Yang paling menampar bukan kehilangan hubungan, tapi kehilangan versi dirimu yang dulu selalu ada untuk dia. Yang kelima, ketika kamu menjadi jauh, bukan karena marah, tapi karena tumbuh. Ada titik di mana rasa sakit berhenti menusuk dan malah mulai menempa. Kamu mulai melihat segalanya dengan jernih. Bukan pakai hati yang luka, tapi pakai mata yang sudah selesai berharap. Kamu sadar pattern yang dulu kamu toleransi ternyata nggak sehat. Kamu sadar kamu layak dihargai, bukan diuji. Kamu sadar kamu terlalu sering memilih diam demi menjaga hubungan yang ternyata nggak dijaga kedua belah pihak. Dan dari situ, kamu berubah. Bukan jadi dingin yang pahit, tapi dingin yang fokus. Dingin yang disiplin, dingin yang tahu batas. Batas untuk tidak kembali mengkhianati diri sendiri. Yang keenam, saat kamu naik level dan jadi tak terjangkau lagi. Ada fase di mana seseorang bukan lagi cuma diam. Ia menjadi tidak terjangkau. Bukan karena dia menutup diri, bukan karena dia balas dendam, tapi karena ia tumbuh terlalu jauh dari versi lama dirinya. Versi yang dulu mudah digoyang pesan, terguncang kenangan, terseret nostalgia. Versi itu sudah mati. Yang ada sekarang adalah seseorang yang damainya dibangun oleh dirinya sendiri. Bukan oleh hubungan, bukan oleh validasi. Dan ketika seseorang mencapai titik ini, energinya berubah total. Kehadirannya lebih berat, langkahnya lebih mantap. Kamu jadi seseorang yang tidak bisa disentuh oleh cara-cara lama, yang dulu sangat efektif menjatuhkanmu. Yang ketujuh, saat kamu berubah menjadi ketenangan yang tidak bisa dibeli. Fase ini adalah puncaknya, ketika diam, disiplin, dan penguasaan diri berpadu. Muncullah sesuatu yang hanya sedikit orang bisa capai, ketenangan yang tidak tergoyahkan. Kamu menjadi seseorang yang kehadirannya seperti cuaca. Ada, terasa, mempengaruhi. Tidak perlu suara keras, tidak perlu pembuktian, tidak perlu validasi. Diam kamu berubah menjadi wibawa. Jarak kamu berubah menjadi standar. Keheningan kamu berubah menjadi kekuatan. Dan dari situ, ia melihat kebenaran yang selama ini tak ia sadari. Kamu bukan cuma pergi, kamu naik kelas. Dan ia kehilangan akses ke dunia yang sedang kamu bangun. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang dia, tapi tentang kamu. Dan ketika semua hening itu berakhir, kamu akan sadar, perjalanan ini dari awal bukan tentang membuat siapapun kembali, bukan tentang membuktikan apapun. Ini tentang mendapatkan diri kamu kembali, diri yang pernah hilang, diri yang pernah mengecil demi cinta, diri yang pernah merelakan terlalu banyak demi hubungan yang enggak dijaga. Kini kamu pulang ke diri kamu, lebih kuat, lebih tenang, lebih dewasa, lebih sadar, lebih lengkap. No contact tidak membuatmu kehilangan apapun. Ia mengembalikan semuanya, termasuk dirimu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.